Selamat bertemu kembali. Kita masih pada kaidah pencacahan. Kali ini kita akan membahas kombinasi. Ini bagian ketiga dari pembelajaran kita. Yang pertama aturan perkalian, yang kedua permutasi, dan yang ketiga kombinasi. Kita akan membahas apa itu kombinasi. Bagaimana ciri-cirinya, perbedaan dengan permutasi itu seperti apa. Mari kita mengacu pada masalahnya. Yang pertama ya, contoh masalahnya yaitu seorang guru matematika akan memilih 2 orang untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Jadi akan dipilih 2 orang. Nah, bagaimana cara pemilihan siswa tersebut? Ada A, ada B, bisa juga B dan A. Jadi tidak melihat urutannya ya. Bisa yang pertama A dipilih terlebih dahulu, bisa B atau sebaliknya. Ini analisis pertama. Analisis yang kedua adalah ada berapa banyak cara yang mungkin terjadi jika si anak dipersilakan mengambil 2 bola secara acak dalam suatu kotak yang mengandung bola berwarna merah, hijau, dan kuning. Dalam pengambilan bola, urutan tidak perhatikan. Jadi dari analisis masalah ini, kita dapat melihat apa itu kombinasi. Pasti ada perbedaan dengan permutasi. Nah, ini tadi yang saya katakan. Dari masalah yang tadi kita bahas, itu pasti kita akan menemukan definisi kombinasi. Nah, kombinasi itu adalah suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau kita berbicara suatu masalah, dia berbicara tentang random. Atau acak. Tidak memperhatikan urutan. Nah, ini semua mengacu kepada kombinasi. Contohnya ini ya. 1, 2, 3. Nah, ini sama dengan 2, 3, 1, 3, 1, 2. Jadi, tidak melihat urutannya apakah harus 1 terlebih dahulu, 2, atau 3. Jadi, itu kombinasi ciri-cirinya adalah random. Pengambilan secara acak ataupun tidak memperhatikan urutan. Begitu ya. Kemudian, rumus kombinasi itu bagaimana? Apa perbedaan dengan permutasi? Mari kita lihat. Ini ya, kombinasi R dari N. Kita harus tahu ya, seperti permutasi juga, N itu harus lebih besar dari R. Misalnya diketahui himpunan memiliki anggota sejumlah N. Maka pemilihan R buah anggota dinamakan kombinasi R dari N. Ditulis sebagai C, N, R, di mana R lebih kecil atau sama dengan N. Nah, ini dia rumus kombinasinya seperti ini. Nah, kalau permutasi, kita mengingat permutasi bagaimana? Kalau permutasi ini, N, R itu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Itu aja. R-nya tidak perlu dikalikan lagi. Ya, artinya ada perbedaan. Kalau dikombinasi, dia diulang. Sedangkan di permutasi tidak. Begitu ya. Kita masuk ke contoh soal yuk. Yang pertama adalah tentukan nilai kombinasi berikut. Penyelesaian. Yang pertama, kombinasi 2 dari 5. Untuk menghitung faktorial kita sudah paham ya, karena pertemuan pertama, kedua sudah kita bahas tentang penghitungan faktorial. Jadi kombinasi 2 dari 5 ini caranya adalah 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial, ini kurang, dikali 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial itu adalah 5, 4, 3, 2, 1. Dibagi 5 kurang 2 itu adalah 3, 2, 1 dikali 2 kali 1. 3, 2, 1 bisa habis ya. Nah, 2 ini bisa habis, sisanya 2 untuk pembagian 4 ya. 5 kali 2, 10. Jadi, nomor A jawabannya adalah 10. Sedangkan nomor B,
Kombinasi 2 dari 7 dikali kombinasi 1 dari 4. Yuk kita satu-satu selesaikan ya. Berarti 7 faktorial per 7 kurang 2 itu 5 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali kombinasi 1 dari 4. Langsung aja ya, dikali 4 faktorial per 4 kurang 1, 3 faktorial dikali 1 faktorial. Ini langsung saja ya, habis 7, 6, 5. Nah, ini kan habis dengan 5 gitu ya. Langsung saja 7 dikali 6. 5, 4, 3, 2, 1 kan sudah habis dengan ini. Dibagi 2, 1. Dikali ini 4, 3, 2, 1. Ini habis ya. Berarti sisanya 4. Dibagi 1. Sama dengan 7, 6 dibagi 2 dikali 4. Ini kan bisa habis ya. Berarti 3. 7 kali 3, 21 dikali 4. Sama dengan 84. Jadi hasil nomor B adalah 84. Begitu. Mari kita ke soal nomor 2. Tentukan nilai N dari persamaan kombinasi 2 dari N sama dengan 4N tambah 5. Dan tentukanlah nilai kombinasi 9 dari N. Nah, kita kan ditanya adalah kombinasi 9 dari N. N-nya belum diketahui. Nah, untuk mencari N itu kita bisa lihat dari persamaan yang telah disediakan. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Kombinasi 2 dari N sama dengan 4N tambah 5. Kombinasi 2 dari N itu adalah berarti N faktorial per N kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4N tambah 5. Berarti N faktorial itu apa? N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 per N kurang 2 dikali 2. Habis sama dengan 4N tambah 5. Tinggal masukkan ya, N kuadrat dikurang N sama dengan, ini kali silang, berarti 4 kali 2, 8N tambah 10. Sisi kanan bisa dipindahkan ke sisi kiri. Dia menjadi suatu persamaan kuadrat. N kuadrat dikurang N dikurang 8N dikurang 10 sama dengan 0. N kuadrat ini 9 jadinya ya. N negatif N dikurang N menjadi 9N dikurang 10. Nah, ini difaktorkan. Berapa kali berapa sama dengan negatif 10 jika dijumlahkan negatif 9. Berarti ini 1 dan 10. Yang paling besar kita buat negatif. Kenapa? Yuk kita uji ya. Positif 1 kali negatif 10 adalah negatif 10. 1 kurang 10 negatif 9. Betul ya? Kita masuk ke sini, maka N1-nya sama dengan negatif 1, N2-nya sama dengan 10. Nah, negatif 1 ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena kombinasi R dari N itu harus lebih besar dari R. Sedangkan ini lebih kecil dari 9 ini. Ya. Sehingga yang memenuhi adalah 10. Begitu. Jadi yang ditanya adalah kombinasi 9 dari 10. Kita cari ya. Berarti 10 faktorial per 10 kurang 9 dikali 9 faktorial. Sama dengan 10, 9, 8, dan seterusnya per 10 kurang 9, 1 faktorial. Ini 9, 8, dan seterusnya. Ini habis dibagi. Sama dengan berapa? 10. Gitu ya. Begitu kali ya kira-kira ya. Nah, lanjut ke perbedaan kombinasi dan permutasi. Perbedaannya adalah pertama dari pengertian. Pengertiannya adalah permutasi mengacu pada berbagai cara dalam mengatur sekumpulan objek secara berurutan.
berarti dia berurutan ya. Sedangkan kombinasi itu adalah dia tidak memperhatikan urutan. Artinya bisa random, bisa acak, begitu. Urutannya itu saling relevan, sedangkan kombinasi tidak. Kemudian permutasi itu menunjukkan kepada susunan, sedangkan kombinasi itu menseleksi. Kemudian apa itu? Permutasi itu elemen yang tersusun, sedangkan permutasi tidak tersusun. Kemudian permutasi itu berapa banyak susunan yang berbeda bisa dibuat dari sekumpulan benda. Sedangkan kombinasi itu berapa banyak kelompok berbeda yang dapat dipilih dari kelompok objek yang lebih besar. Nah, sedangkan permutasi perbedaan berikutnya adalah permutasi itu dari beberapa permutasi dari kombinasi tunggal. Sedangkan kombinasi tunggal dari permutasi. Begitu kira-kira. Yuk kita lihat pembahasan lagi. Pembahasan soal. Soalnya adalah dari 15 orang anggota Karang Taruna akan dipilih 4 orang sebagai petugas ronda. Tentukan banyak susunan petugas ronda yang dapat dibentuk. Penyelesaiannya adalah objek tidak memiliki status. Arti status ini adalah tidak melihat urutan, harus yang mana terlebih dahulu begitu. Jadi konsep ini adalah konsep kombinasi. Nah, ini dia. Saya sudah langsung cantumkan ya. Kombinasi 4 dari 15, langsung ya 15 faktorial per 15 kurang 4, 4 faktorial. 15, 14 dan seterusnya. Hasilnya adalah 1.1365. Begitu. Yang kedua, pada sebuah tes, seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal. Udah paham ya, kalau 8 dari 10 soal terserah. Ini kan dikatakan tentukan banyaknya susunan soal yang mungkin dikerjakan. Jadi terserah, mau nomor 1 terlebih dahulu dikerjakan, atau langsung nomor 10, yang penting di sini adalah 8 dari 10. Ini pasti konsep kombinasi. Begitu. Saya sudah jam 45. Caranya bagaimana? Nah, yang penting caranya. Caranya adalah kombinasi 8 dari 10. 10 faktorial per 10 kurang 8 dikali 8 faktorial. Berarti 10, 9, 8, 7, dan seterusnya per 10 kurang 8 itu 2, 8 faktorial 8, 7, dan seterusnya. Ini habis. Begitu ya. Berarti 10 dan 2 bisa bersisa menjadi 5. 9 kali 5, 45. Ini adalah caranya. Semoga dipahami ya. Berikutnya, pembahasan soal berikutnya. Nah, ini kita mencari peluang. Ini kita mengingat kembali pembahasan waktu kita masa-masa SMP ya. Waktu SMP kan kita mencari peluang suatu benda. Begitu ya. Bagaimana caranya? Yuk, langsung kita lihat soalnya. Dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng merah. Diketahui merah 7, sedangkan biru 3. Jumlah seluruhnya berapa? 10. Gitu. Jadi yang ditanya adalah peluang pengambilan 3 kelereng merah sekaligus. Kita harus mengingat ya, untuk mencari peluang nilai A per nilai semestanya. Nah, berarti yang ditanyakan peluang pengambil 3 kelereng merah sekaligus. Berarti kita harus mencari nilai A-nya. Nilai A-nya itu apa? Yaitu kombinasi merah katanya. 3 dari merah 7. Nah, ini dia sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 3, 4 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 per 4. 4, 3, 2, 1 dikali 3, 2, 1. Bisa ya, 4, 3, 2, 1 habis.
3 kali 2 bisa habis dengan 6 ya. Berarti 7 kali 5 berapa? 35 ya kira-kira ya. 7 kali 5 35 kira-kira. Oke, berikutnya kita harus mencari NS-nya. Nah, NS-nya itu bagaimana? NS-nya itu adalah kita harus melihat dulu 3 peluang 3 kelereng merah sekaligus. Berarti kita harus mencari kombinasi 3 dari 10. Kenapa 3? Karena 3 kelereng. 10 kenapa? Karena seluruh kelereng. Ini untuk mencari himpunan semestanya. Berarti sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3, 7 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 10, 9, 8, 7, 6, dan seterusnya per 7, 6, 5, dan seterusnya dikali 3, 2, 1. 7, 6, 5, dan seterusnya ini habis ya dengan 7 ini. Gitu. 3 bisa dibagi dengan 9, sisanya 3. 2 bisa dibagi dengan 8, sisanya 4. Hasilnya adalah 3 kali 4, 12 kali 10, sama dengan 120. Maka peluang A-nya yang tadi saya katakan itu kita sebut sebagai peluang A ya, itu peluang pengambilan 3 kelereng merah sekaligus itu sama dengan 35 per 120. Sama dengan ini gini ya, kita buat sama dengan ini kita bisa bagi ya. Berarti 7 per 24. Inilah jawaban akhirnya. Begitu. Jadi kita mengulang kembali ya, nggak perlu dihafal. Yang penting kita tahu konsepnya. Begitu. Semoga dipahami ya untuk kombinasi ini. Berikutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya. Lebih mudah permutasi dan kombinasi sangat mudah ini. Kemudian ini 10 orang finalis satu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Banyak cara pemilihan adalah langsung aja kita tahu karena acak ya. Acak nih random. Mudah sekali ini langsung kombinasi. Jadi kombinasi 3 dari 10. Jadi penulisan kombinasi bisa nggak? Kombinasi 3 dari 10. Boleh. Kombinasi 10,3. Boleh. Kombinasi 3 dari 10. Boleh. Jadi ini semuanya memiliki arti yang sama. Begitu. Jadi kembali ke soalnya ya. Kombinasi 3 dari 10 yaitu 10 faktorial per 10 kurang 3 dikali 3 faktorial. Ini 10, 9, kita buat saja ya di sini ya. 10, 9, 8, 7, dan seterusnya. Sekarang 10 kurang 3 berapa? 7, 6, seterusnya dikali 3, 2, 1. Habis. Ini habis 3, ini habis menjadi 4. Berarti 120. Sama ya, sama yang saya buat di sini. Begitu ya, semoga dipahami. Nah, berikutnya contoh soal berikutnya, nomor 5. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola kuning. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola biru adalah, nah ini peluang ya. Sama seperti yang tadi, peluang A harus nilai A dulu dibagi nilai semestanya. Yang pertama kita harus lihat dulu 3 bola secara acak, 3 bola. Berarti yang pertama adalah peluang terambil 2 bola merah. Kombinasi 2, merahnya mana? Merah 5. Peluang terambil 2 merah dikali kombinasi
1 biru. Biru 4. Nah, yang ditanyakan 3 bola sekaligus secara acak. Nah, ini dia. 2, 1. Berarti 3 bola. Berarti sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 2, 3 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali 4 faktorial per 4 kurang 1. 3 faktorial dikali 1 faktorial. Sama dengan 5, 4, 3, 2, 1. Per 3 ya. 3, 2, 1 dikali 2, 1. Habis bisa ya ini ya, habis. Ini habis dibagi sisa 2. Dikali 4, 3, 2, 1 per 3, 2, 1. Habis. Nah, ke sini kita. Berarti 5 kali 2 dikali 4 sama dengan 5 kali 2 10. 10 kali 4 40. Gitu ya. Nah, berikutnya, apakah sudah selesai? Belum. Jadi, kita langsung lihat ya. Belum selesai nih. Kita harus cari semestanya dulu. Semestanya bagaimana? Kan ini 3 bola sekaligus. 3 bola sekaligus, berarti kombinasi 3 dari 12. Sama dengan 12 faktorial per 12 kurang 3 berapa? 9 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 12, 11, 10, 9, 8, dan seterusnya. Per 9, 8, 7, dan seterusnya dikali 3, 2, 1. Ini habis. 3 kali 2, 6. Ini 6, ini habis, jadi sisa 2. Berarti ini 2 kali 11 kali 10 sama dengan 220. Nah, peluangnya bagaimana? Peluangnya adalah, kita lihat, 40 per 220. Habis. Bagi 2 sama-sama bagi 2 ya. Berarti 2 per 11. Inilah peluang dari diambil 3 bola sekaligus secara acak. Jawabannya adalah D. Ya. Nah, ini soal UN. 10 finalis lomba kecantikan. Ini seperti yang tadi, sepertinya sudah saya bahas ya yang tadi ya. Nah, itu adalah soal UN. 10 orang finalis lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Jadi ini adalah kombinasi 3 dari 10. Jawabannya 120. Soal berikutnya adalah pada sebuah bidang datar terdapat 15 titik yang berbeda. Melalui setiap 2 titik yang berbeda dibuat sebuah garis lurus. Jumlah garis lurus yang dapat dibuat adalah, nah pembahasannya adalah soal di atas kita gunakan dengan konsep kombinasi. Kenapa? Nih, karena setiap 2 titik yang berbeda dibuat sebuah garis lurus, artinya kita hanya dapat membuat garis lurus melalui 2 titik yang tidak boleh sama. Jadi kombinasi 2 dari 15. Jawabannya adalah 105. Nah, ini dia. Dalam suatu ruangan terdapat 25 orang. Setiap orang saling bersalaman. Kalau bersalaman kan 2 orang ya. Berarti kombinasi 2 dari 25. Gitu. Kombinasi dari 25 bagaimana? Sama seperti tadi. 25 faktorial per 25 kurang 2, 23 faktorial dikali 2 faktorial. Ini jawabannya. 300. Suatu SMA unggulan akan menyusun tim cerdas cermat yang beranggotakan 2 siswa SE-IPS dan 3 siswa IPA. Jika di SMA tersebut terdapat 4 siswa IPS, 5 IPA yang berprestasi, maka komposisi tim cerdas cermat dapat dibentuk dengan cara, nah ini dia, caranya bagaimana? Berarti kita harus cari kombinasi 2 dari 4 kali kombinasi 3 dari 5.
Jadi langsung dibuat ya. 4 faktorial dikali 4 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 5 faktorial, 5 kurang 3 dikali 3 faktorial. Jadi 4, 3, 2, 1. Ini 2, 1, 2, 1. Hasilnya adalah 60. Jadi konsep kombinasi itu sama ya. Dengan permutasi, dengan penghitungannya dengan faktorial. Begitu, jadi mudah. Untuk penghitungan faktorial itu mudah ya, tinggal perkalian saja. Nah, ini tugas kita. Semoga yang saya bahas dari awal dan contoh-contoh soal itu dapat bisa diterima dan dipahami. Jika belum memahami, kita bisa bertanya dan kita akan bahas. Nah, ini tugas kita, yaitu dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Akan diambil 4 kelereng sekaligus. Peluang yang terambil 2 kelereng merah dan 2 kelereng putih adalah berapa? Jadi ini konsepnya apa? Karena kita membahas kombinasi, ini pasti sudah kombinasi. Tapi bagaimana caranya? Yuk dikerjakan. Kemudian tugasnya dimasukkan ke Microsoft Teams. Oke, saya tunggu ya hasilnya. Terima kasih dan selamat mengerjakan.